Selamat datang di SMA Negeri 3 Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dari SMA Negeri 3 Berau. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor KG 2015 0408800 dengan NIM PPG 2004 230006. Saya akan melaksanakan UKIN di SMA Negeri 3 Berau. Berikut video pembelajaran saya. Silakan ketua kelas. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan duduk. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Namun sebelum masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa menurut agama dan seperti masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang sakit? Gak ada ya? Ya semua ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Nur Hidayah. Apa namanya? Keterangannya? Alfa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi di sini kita akan mempelajari tentang pemanasan global dengan subbabnya adalah fakta-fakta perubahan lingkungan. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Jadi kalian nanti akan menganalisis terkait dengan gejala pemanasan global. Kemudian yang kedua, menyajikan ide gagasan pemecahan masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Setelah menganalisis, kalian akan menyajikan ide terkait dengan masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi lingkungan serta kehidupan. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari mempelajari fakta-fakta perubahan lingkungan. Di mana di sini fakta perubahan lingkungan yang akan kalian pelajari, manfaatnya adalah kalian akan memahami konsep dasar tentang perubahan lingkungan seperti pemanasan global, perubahan iklim, dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya dulu. Yang pertama, bagaimana dampak anomali peningkatan suhu bumi terhadap lingkungan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan katakan. Iya. Meningkatnya suhu bumi. Bagaimana dampak anomali, yaitu peningkatnya suhu bumi. Kita tampung dulu, nanti tetap di akhir pembelajaran kalian akan menjawab dari ketiga pertanyaan tematik tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi dampak dari pemanasan global? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, kalian serius? Dengan menjaga alam sekitar, gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjaga alam sekitar. Bagus. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya-upaya mengantisipasi semakin memburuknya kondisi lingkungan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya.
dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Bagus ya. Nah, di sini ada video, di mana video tentang fenomena. Jadi ada dua, ada video fenomena, kemudian ada video terkait dengan data. Ya. Jadi silakan disaksikan. Air laut pasang atau rop sepanjang tahun menerjang sejumlah desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Salah satu wilayah terdampak rop paling parah adalah Dukuh Timur Sloko. Selain memutus akses jalan rop, juga nyaris menenggelamkan perkampungan warga. Beginilah kondisi Dukuh Timur Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ratusan rumah nyaris tenggelam. Hampir tidak ada lagi daratan terlihat. Berbagai upaya dilakukan warga untuk mengatasi rop, mulai dari membangun jalan dari bambu hingga meninggikan rumah. Namun upaya tersebut sia-sia karena genangan terus meninggi. Sebagian besar warga pun memutuskan untuk pindah, sehingga hanya tersisa 140 kepala keluarga yang masih bertahan. Alasannya faktor ketiadaan biaya. Satu-satunya akses jalan menuju Dukuh Timur Sloko pun terputus akibat genangan rop yang semakin meninggi dari tahun ke tahun. Gunung es seluas 5.800 km persegi atau setara luas Pulau Bali akhirnya menjadi hilang. Gunung es yang bernama Anang-8 itu diperkirakan memiliki massa sekitar 1 triliun ton. Anang-8 sebelumnya lepas dari Antartika pada Juli 2017. Kemudian pada April 2021, bagian-bagian dari gunung es itu hancur berkeping-keping dan mencari tak bersisa, hilang menyatu dengan air di lautan. Anang-8 terlepas dari paparan es Lansongsi di tepi semenanjung Antartika. Setahun kemudian, gunung es ini mulai mengapung ke utara dengan kecepatan yang meningkat, mengikuti arus air dan angin yang kuat. Gunung es Anang-8 kemudian bergerak berputar ke Atlantik Selatan menuju Pulau South Georgia. Pulau South Georgia adalah tempat banyak gunung es terbesar mati. Gunung-gunung es yang lepas itu biasanya terjebak di perairan dangkal sekitar pulau tersebut dan kemudian mencari secara bertahap. Namun, ternyata Anang-8 lepas dan kemudian hancur tak bersisa lebih cepat daripada prediksi mereka. Martin O'Leary, glasiologis dari Swansea University yang juga anggota tim Midas Project, mengatakan hal ini menunjukkan lapisan-lapisan es di dunia kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Dalam beberapa tahun ke depan, permukaan air laut dunia akan naik seiring hilangnya gunung-gunung es tersebut. Dari video yang telah kalian saksikan, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Bagus ya, sudah kita lanjutkan kembali. Kemudian silakan untuk bereksplorasi konsep. Kalian sudah dibagi kelompoknya tadi sebelum masuk, ketika awal masuk, di mana ada 3 gaya belajar. Kalian juga sudah diberikan angket, kemudian mengisi, kemudian sudah menentukan gaya belajar kalian apakah visual, auditori atau kinestetik. Nah, silakan di-scan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan. Kalian program HP-nya sudah di-scan untuk gaya belajar masing-masing. Kalau nggak nyampe boleh ke depan. Sudah selesai?
metana dan hidrogen oksida. Gas-gas ini, gas rumah kaca ini menyerap panas dari matahari dan menangnya dari nuklir, sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Dampak pemanasan global di antaranya perubahan pola cuaca dan iklim. Pemanasan global menyebabkan pola cuaca dan iklim menjadi lebih ekstrim. Hari ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan. 2. Naiknya permukaan air laut. Suhu air laut yang meningkat menyebabkan hujannya es dikutur dan lapisan es di pegunungan. Hal ini menyebabkan naiknya permukaan air laut dan dapat mengancam daerah pesisir. 3. Perubahan ekosistem. Pemanasan global menyebabkan perubahan ekosistem baik di darat maupun di laut. Hal ini ditandai dengan menurunnya habitat, kepunahan spesies dan penyebaran spesies invasi. Ya, itulah tadi hasil dari eksplorasi. Kita beri aplaus dulu. Kita lanjutkan kembali. Di sini kalian akan berdiskusi. Ya, jadi tadi sudah dibagi kelompok ya. Silakan dikerjakan LKP yang saya bagikan ini per kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 30 menit. Dari sekarang. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi ya. Sudah selesai? Sudah? Ya. Siap untuk mempresentasi? Presentasi siap? Ya. Ya. Sudah? Sudah semua? Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 4, 2, 4, 2, 1 dulu ya. Silakan kelompok. Siapa yang presentasi? Oh, ini. Silakan. Ini dong, kegiatan kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, pengembangan hutan. Dampaknya meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Yang ketiga, sampah yang memiliki dampak meningkatkan gas metana sebagai penyebab pemanasan global. Dan yang keempat, asap kendaraan. Dampak meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Soal nomor 2, grafik 1. Dari grafik yang merupakan data yang didapat dari penonton satelit di atas, di mana setiap tahunnya permukaan air laut semakin naik. Kenaikan tinggi permukaan laut terutama disebabkan oleh dua faktor yang berhubungan dengan pemanasan global, yaitu penambahan air dari lapisan es dan gletser yang mencairkan perluasan air laut saat menghangat, yang berarti volume air laut akan bertambah sehingga tinggi permukaan air laut akan terus meningkat. Hal ini dapat mengancam orang hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Oh, silakan kelompok berapa? 4 ya? Silakan kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 dan pada kelompok 4. Jadi berdasarkan grafik kenaikan permukaan air, mana disebabkan karena hujannya ditutup. Pertanyaan kami, bagaimana dampaknya terhadap habitat yang hidup di kutub dan apakah ada pengaruhnya? Ya, sudah. Silakan kelompok 1. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf berikan waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Oke, kita kasih waktu ya 1 menit. Silakan kelompok 1 untuk berdiskusi. Mau jawab? Sudah? Ya, silakan. Langsung saya jawab. Tentu ada pengaruhnya. Contohnya beruang kutub adalah hewan yang bergantung pada es untuk mencari makan. Pencairan es akan menyebabkan beruang kutub kesulitan mencari makanan, sehingga dapat menyebabkan kelaparan dan kematian. Penguin juga bergantung pada es untuk mencari makanan dan mencari pasangan. Pencairan es akan menyebabkan penguin kesulitan mencari makanan dan mencari pasangan, sehingga dapat menyebabkan penurunan populasi. Saya kira itu jawaban dari kami. Mungkin saya beri. Enggak? Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi yang kelompok lain? Ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup? Ya, kita beri aplaus dulu kelompok. Kita lanjutkan kelompok berapa? 2. Boleh, silakan kelompok 2. Ya. Pertama, identifikasi dan penelitian kajian faktor penyebab pemanasan global. Pertama, konflik, dampaknya meningkatkan gas efek rumah kaca. Kedua, penerbangan hutan, dampaknya meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Ketiga, sampah, dampaknya meningkatkan gas metana sebagai penyebab pemanasan global. Yang keempat, asap kendaraan, dampaknya meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Yang kedua, analisis dan buatlah kesimpulan berdasarkan data. Kita lanjut di kelompok 3. Silakan. Ya. Ya. Di sini saya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, identifikasi dan tuliskan hasil kajian gambar-gambar tersebut pada tabel berikut ini. Faktor penyebab pemanasan global yang
sebagai penyebab pemanasan global. Yang keempat, asap kendaraan. Dampaknya meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Soal kedua, perhatikan grafik di bawah ini. Analisis dan buatlah kesimpulan berdasarkan grafik di bawah ini. Dari grafik yang merupakan data suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial dari data 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001 dengan pengecualian 1 tahun terpanas telah terjadi pada 1998. Kita beri aplaus kelompok yang terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang pertama, faktor penyebab pemanasan global, asap pabrik, dampaknya meningkatkan gas efek rumah kaca. Kedua, penebangan hutan, dampaknya meningkatkan gas karbon dioksida sebagai penyebab pemanasan global. Ketiga, sampah, dampaknya meningkatkan gas metana sebagai penyebab pemanasan global. Dan yang terakhir, asap kendaraan, dampaknya meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Jawaban yang nomor 2, grafik 1. Dari grafik yang merupakan data karbon dioksida adalah gas yang mampu menahan panas bumi atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia seperti penebangan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil dan juga proses alami dari pernapasan dan erupsi gunung berapi. Pada grafik menunjukkan terdapat peningkatan CO2 yang terus-menerus selama beberapa dekade terakhir. Ya, itulah tadi dari kelompok 4 ya. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas infonya. Saya ingin menanyakan, bisakah dijelaskan secara ulang mengenai karbon dioksida? Karbon dioksida dijelaskan secara ulang. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab secara langsung. Bisa disimpulkan karbon dioksida adalah gas yang mampu menahan panas bumi. Bisa sehingga disebut sebagai yang sekarang dijelaskan itu efek rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia seperti penebangan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Tidak? Gimana? Terima kasih. Ya, cukup ya, kita beri aplaus untuk kelompok. Nah, di sini untuk penguatan hasil diskusi, jadi kalian sudah berdiskusi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang fakta-fakta dari perubahan lingkungan. Silakan diperhatikan. Yang pertama, pengertian dari pemanasan global yaitu suatu fenomena yang terjadi akibat meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh efek rumah kaca, di mana pengertiannya adalah untuk efek rumah kaca, proses di mana gas-gas di atmosfer bumi merangkap panas dari matahari. Gas rumah kaca yang utama adalah karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dan nitrous oksida N2O. Gitu ya. Jadi di sini pemanasan global itu diakibatkan oleh efek rumah kaca, di mana proses dari efek rumah kaca itu adalah cahaya matahari atau cahaya matahari itu terperangkap di bumi, di sekitar atmosfer, di mana penyebabnya itu adalah karbon dioksida, CO2, metana, dan nitrous oksida. Ribet. Kemudian ini pengertian pemanasan global. Kemudian yang kedua, fakta yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang pertama ada peningkatan suhu permukaan air laut. Kemudian yang kedua, menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya di Papua. Kemudian mencairnya es di kutub. Kemudian kenaikan permukaan air laut. Kemudian El Nino dan La Nina. Itu adalah cuaca ekstrim yang sering terjadi belakangan ini. Kenaikan faktor-faktornya, yang pertama ada asap pabrik, yaitu meningkatnya gas efek rumah kaca. Kemudian yang kedua, penebangan hutan, di mana akibatnya meningkatkan gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Kemudian meningkatkan gas metana sebagai penyebab pemanasan global yang disebabkan oleh sampah.
gas metannya meningkat. Kemudian asap kendaraan, yaitu mengakibatkan meningkatnya gas CO2 sebagai penyebab pemanasan global. Ini keempat ini merupakan beberapa faktor penyebab dari pemanasan global. Ada asap pabrik, kemudian ada penebangan hutan, sampah, dan asap kendaraan. Lanjutkan. Nah, grafik peningkatan permukaan air laut. Kalian kan tadi sudah membaca grafik ya. Masing-masing kelompok juga berbeda untuk grafiknya. Nah, di sini kita perhatikan grafik dari 2000 berapa? Dari 1995 dengan ini tingginya pertama dari 0 dan naik terus sampai 20 di tahun berapa ini? 2000 gitu ya. Naik terus pada tahun 2005 itu menjadi 40 nih. Terus sampai dengan tahun 2020 kenaikannya adalah di sini ya. Nah, ini. Artinya apa? Dari grafik merupakan data yang didapat dari pengamatan satelit di atas, di mana setiap tahunnya permukaan air laut itu semakin naik. Kenaikan tinggi permukaan air laut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama berhubungan dengan pemanasan global, yaitu penambahan air dari lapisan es dan gletser yang mencair ini, dan perluasan air laut saat menghangat. Volume air laut akan terus bertambah sehingga tinggi permukaan air laut akan terus meningkat. Hal ini dapat mengancam orang-orang yang hidup di pesisir. Refleksi. Yang pertama, silakan tuliskan poin-poin yang telah kalian pelajari kemudian dibacakan nanti program sekolah. Silakan dicatat poin-poin apa saja yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan. Sudah selesai? Sudah? Silakan yang ingin membacakan poin-poinnya. Silakan. Ya, silakan. Pelajarannya yang pertama, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata global yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang kedua, pemanasan global ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata global. Yang ketiga, peningkatan suhu ini memiliki berbagai gejala, antara lain naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca dan iklim, perubahan ekosistem, dan dampak kesehatan. Yang keempat, langkah-langkah mengurangi dampak pemanasan global. Yang pertama, beralih energi terbarukan. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, daur ulang dan kompos. Yang terakhir, mengurangi konsumsi energi berbahan bakar. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu refleksi kegiatan pembelajaran. Silakan di-scan kode barcode yang ada di depan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan di-scan. Nah, ini tadi kan di awal ada pertanyaan yang pertama, berarti kalau sudah mempelajari materi berarti bisa dong menjawab pertanyaan ini. Bisa ya? Yang pertama, bagaimana dampak anomali peningkatan suhu bumi terhadap lingkungan? Ya, boleh silakan. Anomali peningkatan suhu bumi adalah perubahan suhu rata-rata global yang lebih tinggi dari rata-rata suhu global di masa lalu. Anomali ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan perubahan alami. Dampak anomali peningkatan suhu bumi terhadap lingkungan sangat luas dan kompleks dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bumi. Beberapa dampak anomali peningkatan suhu bumi yang paling signifikan meliputi perubahan pola cuaca dan iklim, naiknya permukaan air laut, perubahan ekosistem, dan yang terakhir dampak kesehatan. Ya, bagus ya. Dihapus dulu dong biar semangat. Yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi dampak dari pemanasan global? Yo, siapa? Gantian. Ya, silakan. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan juga dapat beralih ke energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Yang kedua, menghemat energi dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Kita juga dapat menggunakan peralatan yang menghemat energi. Ketiga, tanam pohon. Pohon menyerap karbon
yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya-upaya mengantisipasi pemanasan global? Ya, Bang. Pada silakan. Mengatasi yang dapat dilakukan yaitu dengan hemat energi. Hemat energi adalah salah satu langkah paling sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Beberapa tips menghemat energi antara lain matikan lampu dan peralatan listrik saat digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, dan bersepeda atau berjalan. Ya, salah satu hal kecil yang dapat dilakukan itu adalah menghemat energi. Bagus ya. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua yang sudah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas individu, di mana di sini tugas individu nanti akan saya bagikan lewat grup ya, PA grup ya. Ya, nanti dikerjakan di rumah, gitu ya. Untuk materi selanjutnya, di mana di sini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yaitu peningkatan kadar CO2 atmosfer di balik peningkatan suhu bumi. Ini materi terakhir. Nah, ini. Silakan. 1, 2, 3. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti belajar. Tepuk tangan. Ya, saya cukup ketua kelas kalau dikirimkan rekam videonya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini, kerjakan tugasnya di rumah. Kalau di awal tadi kita sudah berdoa untuk memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas, silakan di. Siap. Memberi salam.